Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam di Pondok Pesantren Sabil Mutakin. Saya masuk di kelas 9 ya. Materinya tentang kerajaan Islam di Nusantara. Oke, mari kita simak anak-anak hafalan tentang kerajaan Islam di Nusantara. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan kerajaan Samudra Pasha yang berada di Aceh Utara. Berdiri pada abad ke-13 Masehi, raja pertama adalah Sultan Malik As-Soleh dan raja terkenal adalah Sultan Malik Al-Jahir. Ciri-cirinya adalah sebagai pusat perdagangan internasional terutama lada. Mata uangnya adalah dirham emas. Perannya adalah sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara menjadi pusat dakwah dan perdagangan. Saya akan menjelaskan kerajaan Malaka. Berdiri pada abad ke-15 Masehi, pendiri Prameswara, kemudian bergelar Sultan Iskandar Shah, menjadi pusat perdagangan internasional dan pelabuhan. Islam menyebar ke Nusantara melalui pedagang Malaka. Untuk pada tahun 1511 Masehi, serangan Polis. Oke, sudah cukup? Nah, Oke, makasih. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Aceh Darussalam. Berdiri pada abad ke-16 Masehi. Raja terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Kerajaan Aceh Darussalam terkenal karena pusat penyebaran Islam di Sumatera, mempunyai armada laut yang kuat dan mendirikan pusat pendidikan Islam. Untuk karena lemah, Iya, karena lemah, tapi apa faktornya? yaitu perebutan kekuasaan internal dan kolonialisme Belanda. Oke, jadi runtuhnya gara-gara kolonialisme Belanda dan faktor internalnya apa? Perebutan kekuasaan. Oke. Kerajaan Demak yang ada di Pulau Jawa. Berdiri pada akhir abad ke-15, Raja pertama Raden Patah. Kerajaan Demak adalah kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa. Wali Songo berperan besar-besaran dalam berdakwah, mendirikan Masjid Agung Demak sebagai pusat penyebaran Islam. Runtuh akibat konflik internal setelah Sultan Trenggono wafat. Iya. Udah. Jelaskan secara singkat Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16 Masehi, didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mempunyai raja terkenal Sunan Maulana Hasanuddin dan Sultan Agung Tritayasa. Sultan Banten menjadi perdagangan di Jawa Barat dan juga memiliki hubungan dagang dengan Arab, Persia, India, hingga Eropa. Kesultanan Banten intervensi VOC Belanda. Oke. Akan menjelaskan Kesultanan Mataram Islam. Berdiri pada abad ke-16, pendiri Sutawijaya Panembahan Senopati. Raja terkenal Sultan Agung 1611 sampai 1645. Berusaha menyatukan Jawa melawan VOC Belanda. Runtuh abad akibat perjanjian Yanti 1755 dan membagi Mataram menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan